Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abang Da Muhammad Ridho Abidin selaku asisten laboratorium kami. Izinkan kami untuk mempresentasikan, untuk melakukan presentasi pengerjaan tugas praktikum administrasi dan desain jaringan kami, yaitu tutorial penggunaan GNS3 dengan Firefox sebagai client server menggunakan Simple Start topologi. Kami dari kelompok Mininet akan memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Untuk pertama-tama, sebelumnya kita harus melakukan impor GNS3 ke VirtualBox Manager. Namun untuk kasus kami sudah melakukan import GNS3 ke VirtualBox. Kemudian kita jalankan server yang tadi yang udah kita install. Kemudian kita lihat KVM support available-nya. Jika statusnya true, berarti sudah bisa digunakan ke GNS3-nya. Namun jika case-nya itu false, maka kita kembali terlebih dahulu ke VirtualBox-nya. Kemudian kita pergi ke settings. Lalu di settings ada di sistem. Di sistem kemudian ke prosesor. Lalu di prosesor ada extended feature yang kemudian di bagian enable nested VT sama AMD-V itu untuk virtual machine-nya kita checklist, kita centang untuk dia kita aktifkan. Kemudian lalu kita simpan, kita oke. Lalu kita hidupkan ulang ininya server yang tadi kita jalankan. Kemudian KVM support available-nya akan berubah statusnya menjadi true. Oke. Setelah menjadi true, kita kemudian bisa menutup kembali, bukan menutupnya, tapi kita bakal minimize saja. Kemudian kita bakal buka GNS3-nya. Oke, di GNS3 kita pertama lihat di server summary-nya dulu. Jika ada salah satu yang merah, berarti itu menandakan indikasi bahwa ada yang error dari GNS virtual machine-nya. Tapi untuk saat ini dua-duanya hijau, berarti kita sudah bisa dapat lampu hijau untuk memulai project baru kita. Jadi yang pertama itu untuk di GNS3-nya itu kita buat project baru. Dia di file kemudian new project. Tapi kami sudah membuat project barunya dengan nama single topologi kelompok mininet. Jadi ini adalah project baru yang sudah kami buat. Kemudian setelah buat project baru, kita tambahkan device. Bisa lihat di bagian sidebar kiri, klik ya ini, baru kita masukkan device PPCS-nya, masukkan salah satu, kemudian kita choose servernya. Choose server, ketika kita klik itu ada dua, kita pilih yang laptop sebagai server untuk PC-nya, kita klik OK. Kemudian kita clone PC-PC tersebut, PC-nya menjadi sesuai dengan anggota kelompok kami. Berarti ada 4 PC. Oke. Setelah 4 PC-nya ada, kemudian kita bisa merename dulu nama PC-nya sesuai dengan nama anggota kelompok. Oke, setelah kita rename PC-PC-nya, kita kemudian bisa menambahkan switch. Kita bisa ke bagian atas, bagian bawah, kita ambil satu Ethernet yang itu, kemudian kita masukkan. Kemudian untuk server dari switch-nya ini kita gunakan server dari virtual machine yang tadi udah kita konfigurasikan menggunakan GNS3. Oke. Jadi sudah tersedia satu switch untuk menghubungkan ke 4 PC yang tadi. Karena topologi yang kami gunakan adalah simple start, jadi kita bisa konekkan masing-masing PC-nya itu ke switch. Jadi switch adalah pusatnya. Oke, kita bisa konekkan Ethernet 0 ke PC-nya si Talita, kemudian Ethernet 1 ke PC-nya Zaki, Ethernet 2 ke PC-nya Sahat, dan Ethernet 3 ke PC-nya Doni.
Oke, setelah kita konekkan PC-PC tersebut ke switch, kita bisa jalankan. Oke, setelah kita jalankan, kita bisa konfigurasi IP-nya untuk setiap PC. Kita klik kanan, kemudian kita pilih konsol. Oke, kemudian kita bisa konfigurasi IP-nya. Kita masukkan IP-nya. Untuk IP yang digunakan ini tidak ada ketentuan, jadi kami hanya memasukkan asal IP, tapi untuk setiap PC itu harus berbeda IP address-nya. Jadi kami buat oktet terakhir itu untuk PC yang pertama itu kami buat 10.10.10.1 menggunakan IP kelas A. Oke, baru untuk PC kedua itu keluar subnet mask-nya. PC kedua kami buat 10.10.10.2. Kita ulangi untuk setiap PC hal yang sama, cuma berbeda di konfigurasi nomor IP-nya, IP address-nya. Oke, setelah kita masukkan semua IP address-nya, kita bisa konfigurasi untuk ngecek apakah sudah terhubung antara switch-nya dengan para PC-nya. Jadi kita bisa gunakan salah satu device. Kemudian kita bisa coba ping ke IP address dari device yang lainnya. Jadi ini PC Talita mencoba ping ke device 3 yaitu PC Sahat. Oke, dan sudah kelihatan masuk. Kemudian tidak perlu diapa-apakan, kita tunggu saja dia akan otomatis stop sendiri. Kemudian selesai. Itu untuk konfigurasi awal. Oke, baiklah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahat Rizky. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah untuk konfigurasi untuk Firefox-nya. Pertama-tama kita masukkan dulu template untuk Firefox-nya dari new template. Kemudian kita biarkan dari default-nya aja. Next. Kita klik next. Kemudian kita cari untuk Firefox yang udah kita import. Jadi kita klik Firefox-nya. Kita install dari itu GNS3-nya. Kemudian kita next saja. Kemudian kalau misalnya kita belum menginstal atau mengimport Firefox-nya, maka akan muncul missing files-nya. Jadi untuk missing files ini bisa download dari itu, dari source-nya. Kita download dan kemudian kita import untuk disknya. Jadi di sini kami situasinya sudah menginstal untuk Firefox-nya, jadi bisa kita lanjutkan. Next. Pilih yang sudah kita install. Kemudian kita finish. Kemudian di situ di kiri kita lihat sudah ada Firefox-nya. Nah, kemudian kita pilih ini, kita masukkan Firefox-nya. Kemudian kita konfigurkan, kita pilih untuk GNS3 VM. Kita pilih NAT-nya dulu. Nah, kemudian kita pilih untuk GNS3 VM. Maaf, ralat tadi. Kemudian kita konekkan Firefox-nya ke NAT-nya menggunakan Node. Nah, kemudian kita buka kontrol panelnya. Kita start dulu. Nah, kemudian kita buka untuk konsolnya, konsol di Firefox-nya. Kita tunggu saja sebentar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke emulator QEMU-nya. Di sini setelah kita buka untuk browsernya, kita bisa buka untuk ini kontrol panel dari browsernya. Kemudian kita cek di networknya. Nah, apabila dia nol, kita pakai yang nol saja, dibuat itu yes, ya no, dibuat no. Kemudian kita yes, di save configuration, kemudian kita apply.
kita tutup, kemudian kita bisa buka di browsernya, kita ketik www.usu.ac.id. Nah, kemudian bisa dilihat di browsernya bahwa Firefox itu bekerja dengan lancar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Sahat dan rekan Zaki yang telah memaparkan tugas yang kami kerjakan. Untuk dari itu, maka berakhirlah pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika jika presentasi yang kami lakukan ini berkurang, mohon dimaafkan dan mohon diterima. Untuk itu, berakhir pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mininet izin untuk mengakhiri presentasi kami. Terima kasih.